Sebelum nonton, saya sarankan membaca deskripsi terlebih dahulu. Saya kasih waktu 5 detik dari sekarang ya. Terima kasih sudah membaca. Now, become one great musical family. Ladies and gentlemen, Audio Jungle. please welcome Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 5C ingin presentasikan hasil video yang telah kami buat dengan saya Muhammad Dinu Farel, dengan teman saya Muhammad Fakir Ridwan, teman saya Fikri Amrullah. Tunggu, saya lupa. NIM-nya ketinggalan. Baik, kita sebelumnya sudah berangkat ke Bank Indonesia, tetapi dikarenakan Bank Indonesia-nya tutup, terpaksa kami akan mereview Bank Indonesia. Terpaksa kami akan mereview secara tidak langsung atau tidak langsung datang ke Museum Bank Indonesia tersebut. Baik, yang pertama dari pengertian uang. Uang adalah salah satu topik utama dalam pembelajaran ekonomi dan finansial. Monetarisme yaitu sebuah teori ekonomi yang kebanyakan membahas tentang permintaan dan penawaran uang. Sesuatu yang diterima secara umum untuk pembayaran barang dan jasa atau untuk pembayaran hutang. Dari Miskin 2013. Sekelompok aset dalam suatu perekonomian di mana penduduk menggunakannya secara teratur yaitu di mana produk menggunakannya secara teratur untuk membeli barang dan jasa dari penduduk yang lain. Kemudian kebijakan moneter bertujuan untuk mengatur persediaan uang, inflasi, dan bunga yang kemudian akan mempengaruhi output dan ketenaga kerjaan. Inflasi yaitu turunnya nilai sebuah mata uang dalam jangka waktu tertentu dan dapat menyebabkan bertambahnya persediaan uang secara berlebihan. Baik, definisi di atas merupakan definisi yang fungsional, yang mana uang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menunjukkan fungsi tertentu. Bila merujuk pada peraturan undang-undang, yaitu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, disebutkan pada pasal 1 ayat 2 bahwa uang adalah ayat pembayaran yang sah. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis uang. Selanjutnya jenis-jenis uang. Secara garis besar, jenis-jenis uang mempunyai dua bentuk, yaitu uang komoditas atau commodity money dan uang fiat atau fiat money. Uang komoditas atau commodity money yaitu uang yang berbentuk suatu komoditas, yaitu mempunyai nilai intrinsik atau intrinsic value. Yang dimaksud intrinsik itu adalah komoditas tersebut tetap mempunyai nilai ketika tidak digunakan sebagai uang. Selanjutnya uang fiat atau fiat money, yaitu uang yang tidak mempunyai nilai intrinsik dan berfungsi sebagai uang berdasarkan peraturan dari negara atau pemerintah. Selanjutnya menurut dari bahan pembuatannya, uang logam, yaitu uang yang terbuat dari logam, biasanya dari emas atau perak, karena kedua logam itu memiliki nilai yang cenderung tinggi dan stabil.
Bentuknya mudah dikenali dan sifatnya yang tidak mudah hancur, tahan lama, dan dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil tanpa mengurangi nilai. Selanjutnya nilai tukar atau real. Nilai tukar yaitu kemampuan uang untuk dapat ditukarkan dengan suatu barang atau daya beli uang. Misalnya uang 500 perak hanya dapat ditukarkan dengan sebuah permen, sedangkan 10.000 dapat ditukarkan dengan semangkuk bakso. Dan selanjutnya uang kertas. Yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud dengan uang kertas yaitu dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya. Yang kedua ada berdasarkan lembaga yang mengeluarkan. Menurut lembaga yang mengeluarkannya, uang dibedakan menjadi dua, yaitu uang kartal dan uang giral. Jadi uang kartal itu atau kepercayaan, yaitu uang yang dikeluarkan oleh negara berdasarkan undang-undang dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Uang kartal di Indonesia terdiri atas dua, yaitu logam dan kertas. Yang kedua ada uang giral atau simpanan di bank, yaitu dana yang disimpan pada koran di bank-bank umum yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dengan perantara cek, biljet, giro atau perintah membayar. Selanjutnya yaitu perbedaan uang giral dan uang kartal. Perbedaannya itu ada di atas sini ya. Dari sini. Nah, ada. Untuk selanjutnya dibacain oleh Fakih. Selanjutnya yaitu ada fungsi uang. Fungsi uang yaitu sebagai alat tukar, yaitu sebagai alat pembayaran yang sah dalam melakukan transaksi jual beli. Sebagai satuan hitung yaitu digunakan untuk menilai harga suatu barang, suatu benda. Sebagai alat penyimpanan nilai yaitu dapat digunakan di masa yang akan datang. Jadi nilai beli uang tersebut dapat disimpan. Yang pertama, fungsi asli uang ada 3, yaitu sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan sebagai penyimpanan nilai. Yang kedua, fungsi uang yaitu fungsi turunan. Fungsi turunan antara lain, yang pertama ada uang sebagai alat pembayaran yang sah, yang kedua uang sebagai alat pembayaran utang, dan yang ketiga uang sebagai alat penimbun kekayaan. Ya, jadi kesimpulan uang yaitu uang merupakan suatu benda yang dapat diterima secara umum oleh lapisan masyarakat sebagai alat perantara untuk mempermudah transaksi atau jual beli dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Dan Uang dapat dibedakan menjadi uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. Dan Selanjutnya, Uang yang sah dan yang diwajib digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari disebut dengan uang kartal dan terdiri atas uang logam dan uang kertas. sekian video dari kita. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Bila ada kesalahan tutur kata, kesalahan penulisan atau pengucapan, dan semoga video ini bisa jadi bermanfaat untuk kalian-kalian semua yang mendengarkan. Oke kawan-kawan, tetap stay safe di rumah aja. Dan menggunakan hand sanitizer. Hand sanitizer. Ulang apa? Hand sanitizer. Oke, jangan lupa jaga kesehatan. Bye. Terima kasih. Arigato. Thank you. Bye.
Crazy Fox aja. Kenapa Crazy Fox? Tahu nggak yang itu? Tahu. Kita masuk. Menurut lo gimana? Oh iya. Coba lihat Kit. Kit, lihat dulu gimana menurut? Nggak usah dikebawahin, kan kita ada meja ntar. Ada laptop. Ya. Tadi aku di atas kan. Coba. Joker kayak Oh lah. semua pendek. Ku bernyanyi. Gimana Kit? Maksudnya mau mejanya nggak? Nggak usah. Mau mejanya. Ya udah coba Kit. Selalu yang gini aja. Ikan kabel gue. Bukan. Dap. Dua. Cut dis. Berhentiin. Langsung habisin. Sedangkan secara umum, uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang, menghindarkan perdagangan. Ya coba. Gak usah ketawa lama nih ya. Siapa yang mau ketawa? Iya. Sedangkan secara umum, uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang, juga untuk menghindarkan perdagangan. Sampai. Ya, jadi kesimpulan uang. Ulang. Dibersihin mulu anjir. Jelas udah. Ayo udah. Terima kasih. Syukron. Origato. Arigato. Arigato. Arigato.